Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak bagian dari sejarah manusia yang seolah hilang tanpa jejak? Bukan karena waktu menghapusnya, tetapi karena seseorang atau sesuatu memilih untuk menyembunyikannya. Dalam setiap peradaban besar yang pernah berdiri di muka bumi, dari Mesir hingga Babilonia, dari Atlantis yang hilang hingga lembah misterius di timur, selalu ada satu benang merah yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Ajaran gaib yang menyingkap rahasia antara dunia nyata dan alam yang tak terlihat. Ajaran-ajaran itu tidak sekedar berbicara tentang sihir atau kekuatan supranatural, tetapi tentang kesadaran, energi jiwa, dan kunci tersembunyi yang mampu membuka pintu menuju pemahaman hakiki tentang keberadaan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, pengetahuan itu perlahan dihapus, disamarkan, dan dilabeli sebagai terlarang. Mereka yang berani mengungkapnya dibungkam oleh sejarah. Kini, kita hanya menemukan serpihan, simbol-simbol kuno di dinding batu, kalimat samar dalam kitab tua, dan bisikan filosofi yang diselubungi misteri. Apakah mungkin semua ini adalah bagian dari warisan spiritual yang disengaja untuk disembunyikan dari manusia modern? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak pengetahuan kuno yang hampir dilupakan dunia, menyelami ajaran gaib yang diyakini pernah menjadi jantung peradaban besar, dan memahami mengapa kebijaksanaan suci itu harus disembunyikan dari mata manusia biasa. Bersiaplah, karena yang akan kamu dengar bukan sekedar kisah sejarah, melainkan pintu menuju rahasia terdalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang selama ini berusaha dijauhkan dari kesadaran manusia. Setiap peradaban besar dalam sejarah manusia memiliki dua wajah. Satu yang ditulis di lembaran sejarah, kisah tentang raja, perang, dan penaklukan. Dan satu lagi yang disembunyikan, kisah tentang jiwa, kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Di balik istana dan kuil megah, selalu ada lingkaran kecil para penjaga pengetahuan. Mereka yang disebut pemegang rahasia langit. Mereka percaya bahwa dunia fisik hanyalah lapisan terluar dari realitas, dan di baliknya ada dimensi halus, tempat semua kekuatan dan makna sejati berasal. Dalam naskah-naskah kuno Babilonia, ada catatan tentang Tablet of Destinies, lempengan ilahi yang berisi pengetahuan tentang struktur kosmos dan takdir manusia. Di Mesir, para imam agung menyembunyikan ajaran tentang Ka dan Ba, dua aspek jiwa yang menautkan manusia dengan sumber cahayanya. Di Timur, dalam tradisi yang jauh lebih tua dari kerajaan-kerajaan besar, terdapat ajaran tentang nafas kehidupan, energi prana, dan ilmu kesadaran diri, kunci untuk menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta tanpa perantara. Namun di setiap masa, pengetahuan seperti ini selalu menghadapi nasib yang sama. Ia dianggap berbahaya, bukan karena isinya, tetapi karena kekuatan yang bisa dibangkitkannya dalam diri manusia. Kekuasaan duniawi tidak pernah nyaman dengan manusia yang sadar akan potensi sejatinya. Maka, ajaran itu disamarkan dengan simbol, ditulis dalam bahasa rahasia, dan hanya diwariskan pada mereka yang layak menerimanya. Beberapa manuskrip kuno menyebut masa ketika manusia dan langit masih berbicara dalam satu bahasa. Sebuah masa ketika doa bukan sekedar kata, tapi getaran energi yang mengubah realitas. Dan ketika cahaya spiritual bukan hal goib, tapi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Namun seiring manusia mengejar kekuasaan, keserakahan, dan teknologi, pintu itu perlahan tertutup. Kesadaran yang dulu bersatu dengan alam, kini terpisah oleh keangkuhan intelektual. Filosof besar dari berbagai zaman, dari timur hingga barat, pernah menyinggung hal yang sama dengan istilah berbeda, bahwa pengetahuan sejati bukanlah milik pikiran, melainkan milik jiwa. Dan ketika manusia melupakan jiwanya, ia kehilangan akses pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
Inilah sebab mengapa banyak ajaran gaib kuno tampak terhapus, bukan semata karena dibakar atau dilarang, tetapi karena manusia modern kehilangan bahasa batin untuk memahaminya. Kitab-kitab itu mungkin masih ada, tapi tanpa kesadaran yang selaras, tulisan-tulisan itu hanyalah huruf mati. Dalam bagian selanjutnya, kita akan mulai membuka lapisan pertama dari misteri ini, menyingkap apa sebenarnya yang dimaksud dengan ajaran gaib dan mengapa rahasia tentang kekuatan kesadaran manusia menjadi sesuatu yang ingin dihapus dari sejarah. Untuk memahami apa yang disebut sebagai ajaran gaib, kita harus melepaskan pandangan sempit tentang kata gaib itu sendiri. Dalam bahasa kuno, kata ini tidak selalu berarti sesuatu yang gelap atau menakutkan. Gaib berarti yang tersembunyi dari pandangan kasat mata, namun nyata dalam lapisan yang lebih halus dari keberadaan. Ajaran gaib adalah pengetahuan tentang realitas di balik realitas. Ia tidak hanya berbicara tentang makhluk halus atau kekuatan supranatural, tetapi tentang struktur halus dari jiwa manusia, tentang bagaimana pikiran, niat, dan energi batin membentuk dunia luar. Di balik ritual dan simbol-simbol mistis yang sering kita lihat di artefak kuno, tersimpan kode rahasia tentang cara manusia berinteraksi dengan alam semesta. Misalnya, dalam banyak budaya purba, gerakan tangan, bentuk geometris, atau pola cahaya bukan sekedar hiasan. Itu adalah bahasa energi, cara untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan ilahi yang mengatur seluruh ciptaan. Para bijak kuno percaya bahwa manusia bukan makhluk terpisah, melainkan bagian dari jaringan besar kesadaran kosmis. Apa yang kita sebut doa, niat, atau bahkan firasat, bagi mereka adalah getaran halus yang bisa mengubah realitas. Namun ketika manusia mulai memisahkan diri dari pusat kesadarannya, dari jiwanya sendiri, kemampuan itu perlahan lenyap. Dalam teks-teks lama ditemukan petunjuk bahwa ajaran-ajaran ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia disamarkan dalam simbol-simbol agama, dalam puisi para sufi, dalam lukisan dan mantra kuno, bahkan dalam cara manusia modern mencari makna lewat sains dan filsafat. Seakan pengetahuan ini bersembunyi di balik lapisan budaya, menunggu mereka yang siap untuk melihat lebih dalam. Namun ada alasan mengapa sebagian besar manusia tidak diizinkan menyentuh inti pengetahuan ini. Ajaran gaib bukan sekedar ilmu. Ia adalah tanggung jawab kesadaran. Karena semakin besar pengetahuan seseorang, semakin berat pula konsekuensinya. Mereka yang tidak mampu menaklukkan egonya justru akan menggunakan kekuatan itu untuk mendominasi, bukan menerangi. Dan disinilah letak tragedi besar sejarah manusia. Beberapa dari ajaran ini digunakan oleh penguasa kuno untuk menciptakan kekuatan dan pengaruh, bukan untuk kebijaksanaan. Energi yang seharusnya menghubungkan manusia dengan Tuhan justru dipelintir menjadi alat kekuasaan. Maka perlahan, pengetahuan itu harus dihapus, disembunyikan, hingga hanya tinggal sebagai mitos dan legenda. Namun walau lembaran sejarah berusaha menghapusnya, getarannya tetap hidup. Karena kebenaran sejati tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dilupakan. Dan setiap jiwa yang mulai mencari dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya itu. Jika ajaran gaib berbicara tentang kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia, maka pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ia dihapus dari sejarah? Beberapa catatan kuno mengisyaratkan bahwa pengetahuan ini tidak hilang karena kebetulan. Ia disembunyikan dengan sengaja, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk melindunginya dari tangan-tangan yang belum siap. Seperti api suci yang tidak boleh dibiarkan menyala di tangan mereka yang belum mengenal maknanya. Ajaran-ajaran itu mengajarkan satu hal yang sangat berbahaya bagi sistem dunia, bahwa manusia memiliki kekuatan untuk terhubung langsung dengan sumber segala realitas.
tanpa perantara, tanpa ritual rumit, tanpa struktur yang mengekang. Kekuatan ini tidak berasal dari sihir atau mantra, melainkan dari kesadaran yang murni, dari hati yang tunduk dan selaras dengan kehendak ilahi. Bayangkan jika setiap manusia menyadari hal ini, jika mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada benda, jabatan, atau ritual, melainkan pada kemampuan untuk mengenali kebenaran dalam dirinya sendiri, maka seluruh sistem yang dibangun di atas ketakutan dan manipulasi akan runtuh. Inilah sebabnya sejak zaman dahulu, kekuatan spiritual sejati sering dipelintir menjadi bentuk yang menakutkan. Kata gaib dijadikan sinonim dengan gelap, dan kata ilmu dikaitkan dengan kejahatan. Padahal dalam inti terdalamnya, pengetahuan itu adalah cahaya, tetapi cahaya yang membakar bagi mereka yang tidak siap menerimanya. Para penjaga kebijaksanaan kuno menyebutnya sebagai ilmu cermin, pengetahuan yang tidak memberi kekuatan kepada siapapun, kecuali pada mereka yang mampu menaklukkan bayangan dirinya sendiri. Karena setiap manusia, di balik kesadarannya, menyimpan dua kekuatan, satu yang mengarah ke cahaya, dan satu yang menjerumuskannya ke dalam kegelapan ego. Dan hanya dengan mengenal kedua sisi itu, seseorang bisa benar-benar memahami makna keseimbangan. Dalam catatan mistik Timur Tengah, disebutkan tentang manusia sebagai khalifah kesadaran, makhluk yang ditugaskan bukan untuk menguasai bumi, tetapi untuk menyadari kebenaran di balik ciptaan. Mereka menyebutnya ilmu nurani, bukan sekedar pengetahuan rasional, melainkan getaran batin yang mampu membedakan antara ilusi dan realitas. Namun dunia modern telah kehilangan kemampuan itu. Kita terlalu sibuk mencari Tuhan di luar diri hingga lupa bahwa refleksinya bersemayam di dalam jiwa. Kita memuja simbol, tapi melupakan makna di baliknya. Kita menghafal teks, tapi kehilangan rasa. Dan disitulah penghapusan sejati terjadi. Bukan di perpustakaan yang terbakar, tetapi di dalam kesadaran manusia yang padam. Namun kabar baiknya, pengetahuan ini tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu mereka yang berani menyelami kedalaman dirinya sendiri, bukan untuk menjadi berkuasa, tetapi untuk menjadi sadar. Karena rahasia terbesar dari ajaran gaib yang dihapus sejarah bukanlah tentang menguasai alam, melainkan tentang menemukan Tuhan di dalam diri tanpa kehilangan kerendahan hati. Musik naik perlahan, paduan antara bunyi angin dan denting lembut logam kuno. Disitulah inti dari semua ajaran yang pernah ada, bahwa cahaya sejati tidak butuh nama, dan kebenaran sejati tidak bisa dimonopoli siapapun. Kita mungkin tidak lagi hidup di zaman para nabi, para sufi, atau para penjaga rahasia kuno. Namun, benih dari pengetahuan itu masih tertanam dalam diri setiap manusia, menunggu untuk disiram oleh kesadaran. Rahasia sejati dari ajaran gaib bukanlah tentang membaca mantra atau membuka dimensi tersembunyi, tetapi tentang menemukan kunci keheningan di dalam diri sendiri. Di tengah dunia yang bising, penuh distraksi, dan dipenuhi ambisi, praktik yang paling sakral kini adalah diam yang sadar. Diam yang bukan kosong, tapi penuh pengamatan dan kesadaran akan setiap hembusan nafas, setiap pikiran yang muncul dan lenyap seperti ombak di permukaan air. Inilah inti dari pengetahuan kuno. Manusia yang mengenal dirinya akan mengenal sumbernya, dan manusia yang menyadari sumbernya tak lagi diperbudak oleh ketakutan dunia. Mulailah dari hal sederhana. Setiap hari, sisihkan waktu beberapa menit untuk berhenti dan mengamati. Amati detak jantungmu, dengarkan napasmu, dan rasakan getaran kehidupan yang mengalir tanpa perintahmu. Di sanalah,
di antara ruang hening antara dua nafas, rahasia itu berbisik. Sebuah kesadaran yang tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Ajaran kuno juga menekankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Karena tanpa tubuh yang terjaga, pikiran mudah terombang-ambing. Tanpa pikiran yang jernih, jiwa sulit mendengar kebenaran. Jaga tubuhmu dengan disiplin, jaga pikiranmu dengan doa dan zikir batin, dan jaga jiwamu dengan keikhlasan. Bukan sekedar ritual, tapi kesadaran dalam setiap tindakan. Pengetahuan sejati bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dihidupkan. Ia bukan sesuatu yang kita pelajari, melainkan sesuatu yang kita ingat kembali. Dan proses mengingat ini kadang menyakitkan, karena untuk menemukan cahaya, seseorang harus berani menatap bayangannya sendiri. Maka, ketika kamu merasa tersesat, ingatlah bahwa kebingungan itu sendiri adalah pintu menuju pemahaman. Kegelapan hanyalah awal dari terang, seperti malam yang melahirkan fajar. Para bijak kuno tidak mencari Tuhan dengan mata terbuka. Mereka menemukannya ketika hati mereka terdiam dari dunia. Dalam dunia modern, bentuk tertinggi dari ilmu gaib bukanlah menguasai elemen atau membaca masa depan, tetapi menguasai diri, pikiran, amarah, hasrat, dan ketakutan. Itulah bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual. Menjadi cermin yang bersih, di mana cahaya kebenaran dapat memantul tanpa distorsi. Dan dari situlah kebangkitan sejati dimulai, bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika manusia mulai kembali menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rencana ilahi yang perfect, maka setiap tindakan kecil menjadi ibadah, setiap nafas menjadi zikir, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber cahaya itu. Kita telah menelusuri jejak pengetahuan yang terlupakan. Melihat bagaimana ajaran-ajaran suci tentang kesadaran dan keseimbangan pernah menjadi jantung peradaban kuno, sebelum akhirnya diselimuti kabut sejarah. Namun mungkin pengetahuan itu tidak pernah benar-benar dihapus. Ia hanya menunggu manusia untuk cukup tenang agar bisa mendengarnya kembali. Karena kebenaran sejati bukan sesuatu yang dapat ditulis di batu atau dipenjarakan dalam buku. Ia hidup, bernapas, dan berbisik di dalam hati setiap manusia yang mau mendengar. Yang disebut sebagai ajaran gaib mungkin bukan ilmu tentang kekuatan luar biasa, tetapi tentang keberanian untuk menatap ke dalam, melihat bayangan dan cahaya dalam diri sendiri, dan memahami bahwa keduanya adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang utuh. Mereka yang menulis sejarah mungkin bisa menghapus nama-nama dan membakar manuskrip, tapi tidak ada yang bisa memadamkan api pengetahuan batin yang telah menyala dalam jiwa manusia sejak awal penciptaan. Selama manusia masih bertanya siapa aku dan masih mencari makna di balik segala peristiwa, maka ajaran itu akan terus hidup, berdenyut dalam kesadaran umat manusia. Mungkin itulah alasan mengapa setiap kita merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau waktu. Itulah panggilan jiwa, suara dari masa lalu yang ingin kita dengarkan kembali. Musik naik perlahan, seperti mantra lembut yang bergetar di udara. Jadi jika dunia berusaha melupakan, jadilah satu dari sedikit orang yang mengingat. Karena dalam setiap langkah menuju kesadaran, kita sesungguhnya sedang menulis kembali halaman sejarah yang pernah dihapus, bukan dengan tinta, tetapi dengan cahaya jiwa kita sendiri.